Setelah kira-kira 100 meter motor kami berjalan, pas saya lagi ngomong, dulu pengen makan apapun kesampaian, tapi sejak ada corona, cuma bakso doang harus mikir 1000 kali. Nah, pas lagi ngucapin itu, mata saya menangkap ada seperti orang-orangan sawah di sisi kanan motor kami. Berilaku jawabanmu. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Lama gak upload video, rasanya kangen banget sama kalian. Gimana kabar kesehatan kalian? Apa udah dapat vaksin gratis? Mudah-mudahan udah ya. Kapan lagi dapat gratisan? Malam ini saya akan membacakan cerita kiriman dari salah seorang kenalan saya di dunia kerja yang baru-baru ini dia alami. Ya, nggak terlalu baru sih, sekitar 4 bulanan yang lalu. Biar kalian nggak penasaran, langsung saja saya bacakan ceritanya. Sebuah kisah nyata horor yang berjudul Bebegik. Dikirim oleh Anindya Putri di Lampung. Perkenalkan, nama saya Anin. Saya lahir dan tinggal di Lampung. Tapi saya bukan dari suku Lampung. Orang tua saya adalah perantauan dari daerah Subang, Jawa Barat. Waktu kecil, orang tua saya, terutama ibu saya, sering bercerita tentang orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah adalah semacam boneka yang dibuat dari bambu atau kayu yang dibentuk salib, lalu dipakaikan baju di bagian atasnya. Biasanya dipakaikan topi caping atau batok kelapa sehingga menyerupai manusia. Lalu boneka tersebut ditancapkan di tengah sawah untuk menakut-nakuti burung. Ibu bilang di kampungnya sana dulu orang biasa menyebut orang-orangan sawah itu sebagai bebegik. Ini masih menurut ibu juga. Bebegik itu kalau malam mereka hidup, bisa bergerak seperti hantu. Konon katanya arwah-arwah atau hantu suka memasuki benda-benda yang menyerupai manusia, seperti boneka, lukisan, foto, atau orang-orangan sawah. Dulu waktu saya masih kecil, kalau saya atau kedua adik saya bandel, ibu menakut-nakuti kami dengan cerita bebegik. Ibu bilang bebegik menyukai anak-anak yang bandel. Entah itu benar atau tidak, kami semua bakal nurut kalau ibu sudah menyebut satu kata itu, bebegik. Sosok bebegik dalam ingatan masa kecil saya adalah hantu paling menyeramkan. Untunglah profesi orang tua kami bukan petani. Nggak kebayang kalau setiap hari saya harus melihat bebegik di sawah. Seiring saya beranjak dewasa, ketakutan saya terhadap bebegik perlahan menghilang. Setelah lulus SMA, saya mengikuti kursus make up. Setelah itu, saya mulai bekerja sebagai asisten make up wedding sampai sekarang. Sempat berhenti waktu tahun pertama pandemi. Bicara soal pekerjaan, belum lama ini saya mengalami kejadian horor sepulang dari membantu seorang perias di daerah pesisir pantai di Lampung. Kejadian ini baru berlangsung sekitar 4 bulan ke belakang. Kebetulan di bulan-bulan itu ada pelonggaran social distancing sehingga pesta hajatan diperbolehkan digelar. Suatu hari saya diminta membantu merias oleh seorang teman, sebut saja Bu Rita. Biasanya saya berangkat dan pulang merias, dijemput dan diantar sampai rumah menggunakan mobilnya.
Tapi pada hari itu, karena kami merias di daerah yang dekat dengan rumah orang tua gurita, beliau mengajak saya menginap semalam di sana dan pulang subuh keesokan harinya. Tentu saja saya menolak, karena saya memiliki bayi yang berumur 11 bulan dan masih saya susui. Walaupun jika dalam kondisi seperti ini, bayi saya hanya saya susui sehari 2 kali, pagi dan malam hari. Akhirnya saya memutuskan pulang bersama teman-teman fotografer dan tukang syuting video menggunakan sepeda motor. Di daerah sini, pesta biasa digelar di halaman rumah. Kebetulan rumah si punya hajat berada di sebuah pasar ikan. Dan kebetulan juga hari itu sepanjang hari hujan deras. Di daerah itu biasanya jika kondisi hujan, aroma sampah ikan menguap di mana-mana sehingga tercium bau amis. Seharian saya nggak bisa makan karena nggak biasa dengan aroma amis tersebut. Di depan persis lokasi hajatan ada sebuah warung bakso yang masih buka. Sebenarnya saya ingin sekali makan bakso di situ, tapi apalah daya, uang di dompet saya tinggal 15.000. Nggak tega rasanya melepas penghuni terakhir dompet saya itu. Belum lagi ada perasaan gak enak sama teman-teman kerja lainnya. Mau traktir mereka juga gak mungkin. Akhirnya seharian yang dingin itu saya kelaparan. Selesai mengganti busana terakhir jam 5 sore, seharusnya saya sudah bisa pulang. Tapi sayangnya saya harus menunggu teman-teman yang mau saya tebengin. Mereka selesai kerja di jam 9. Terpaksa saya menunggu sampai mereka selesai kerja. Di daerah sini memang pesta hajatan digelar dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dulu sebelum pandemi, banyak yang sampai jam 12 malam, bahkan jam 4 pagi, tergantung jenis hiburannya. Begitu teman-teman selesai dengan kerjaan mereka, kami pulang jam 9 lewat sedikit. Daerah tempat kami ngejob itu lumayan jauh. Dari jalan raya utama, masuk ke dalam menggunakan kendaraan bermotor sekitar 1,5 jam. Sebenarnya tidak sejauh yang kalian pikir, tapi karena jalannya banyak yang rusak sehingga memperlambat perjalanan. Sebenarnya ada jalur yang lebih mulus yang bisa kami lewati, tapi lebih jauh, karena harus memutar. Kami menggunakan 2 motor yang berjalan beriringan. Yang di depan, fotografer Adi membonceng semua alat kami. Di belakang Adi, ada saya dan Mas Nanung tukang syuting. Sampai semalam itu, gerimis masih belum reda. Adi menggunakan mantel, sementara mantel kelelawar Mas Nanung ia gunakan menutupi semua alat di boncengan motor Adi. Saya dan Mas Nanung tidak menggunakan mantel. Saya perkirakan sampai rumah kami, baju kami pasti sudah basah. Tapi kami nekat karena nggak ada pilihan lain. Untuk mengusir dingin, kami mengobrol sepanjang perjalanan. Lalu sampailah kami di sebuah perbatasan kecamatan. Daerah itu berupa persawahan yang panjangnya kira-kira 200-300 meter. Akses jalan berupa jalan selebar 3 meter yang dibangun dengan cara menimbun tanah di atas rawa tersebut. Sepanjang jalan itu, selama yang saya tahu selalu rusak parah. Berkali-kali dilakukan perbaikan, tapi berkali-kali pula rusak. Karena daerah rawa, mungkin seharusnya dibangun jalan cor-coran, bukan jalan aspal biasa. Posisi rawa-rawa itu ada di bawah jalan. Dengan kata lain, posisi jalan itu dibangun lumayan tinggi di atas permukaan rawa. Mungkin ada sekitar 2 meteran. Saya bilang mungkin karena biasanya kalau ada orang di pinggir rawa, posisi kepala mereka tidak lebih tinggi dari ban kendaraan pengguna jalan. Ban motor mulai memasuki jalan selebar 3 meter di atas rawa tersebut.
Saat itu Adi sudah jauh di depan. Dia hampir sampai di kecamatan selanjutnya. Bilangnya aja pulang bareng, tapi ngebut sendirian. Ucap saya mengomeli Adi, meskipun saya tahu Adi gak mungkin mendengar omelan saya. Tumben, padahal dia penakut loh, jawab Mas Nanung. Dicegat kuntilanak baru tahu rasa, ucap saya lagi. Kali ini Mas Nanung gak menanggapi. Lalu saya curhat soal siang hari yang saya pengen makan bakso tapi gak ada uang. Setelah kira-kira 100 meter motor kami berjalan, pas saya lagi ngomong, dulu pengen makan apapun kesampaian, tapi sejak ada corona, cuma bakso doang harus mikir 1000 kali. Nah, pas lagi ngucapin itu, mata saya menangkap ada seperti orang-orangan sawah di sisi kanan motor kami. Tapi saya abaikan. Mungkin memang orang-orangan sawah. Lalu saya melanjutkan bercerita soal hal-hal yang saya kangenin di zaman sebelum pandemi. Laju motor kami sangat pelan karena kondisi jalan. Sambil terus bercerita, lewat ekor mata saya lihat ada lagi orang-orangan sawah di sisi kanan. Lalu saya menoleh sambil terus bercerita. Benar saja, ada orang-orangan sawah dengan kepala dari batok kelapa dan berbaju putih kumal. Anehnya setelah kami lewati orang-orangan sawah tersebut, muncul lagi di sisi kanan, lalu kami lewati lagi. Tapi lalu ada lagi. Terus seperti itu sampai hampir sampai di jembatan menuju kecamatan selanjutnya. Saya mulai merasa aneh. Seingat saya, di sawah ini gak ada orang-orangan sawah. Dan itu tadi ada berapa yang kami lewati? Mungkin 7 atau 8. Saya gak ingat pastinya, tapi banyak. Ada terus-terusan dari mulai masuk 100 meter pertama. Sepertinya ada yang salah. Saya mulai sadar situasi. Saya mendadak diam. Saya juga baru sadar, dari mulai masuk jalan perbatasan, Mas Nanung tidak sepatah kata pun menanggapi obrolan saya. Begitu sampai di ujung jembatan, kami dikagetkan dengan suara gemeretak seperti pohon yang mau roboh. Mungkin itu suara pohon yang kena angin kencang, pikir saya. Belum hilang kekagetan saya, Mas Nanung menarik gas motornya kuat-kuat. Refleks, saya memukul pundaknya. Hati-hati dong, anakku kan masih butuh aku. Tapi anehnya Mas Nanung tidak menanggapi. Padahal dalam kondisi normal, dia pasti menjawab dengan bulian. Kami memang biasa bercanda dengan cara saling membuli. Di tengah jalan, kami diberhentikan oleh seseorang di pinggir jalan. Ternyata itu Adi. Rupanya dia menunggu kami tidak jauh dari jembatan perbatasan. Saya dan Mas Nanung sempat mengomelinya panjang lebar. Kenapa dia meninggalkan kami? Menurut Adi, dia tadi begitu masuk ke jalan di atas rawa itu, di depan dia melihat penampakan putih seperti pocong berjejer di pinggir jalan. Dia gak kuat menahan rasa takut, makanya ngebut. Gak peduli jalannya yang rusak. Lalu Mas Nanung menyahut, aku juga ngeliat di dalam hati aku tuh nyumpahin kamu. Main tinggal aja. Dipikir aku gak ketakutan. Yang ngeselin tuh Anin. Yang pegang setang gemetaran, dianya nyerocos aja. Kamu itu terlalu berani atau bego sih, Nin? Tanya Mas Nanung kepada saya. Saya bingung dengan pertanyaan Mas Nanung. Pocong. Kenapa yang saya lihat berbeda dengan yang mereka lihat?
Belum hilang kebingungan saya, Mas Nanung melanjutkan pertanyaannya. Kamu tahu nggak kenapa tadi aku ngegas motor? Enggak, jawab saya. Emang kenapa, Mas? Kamu beneran nggak tahu? Tanya Mas Nanung lagi. Bunyi pohon tadi ya, Mas? Takut kerobohan ya? Saya balik bertanya. Goblok. Itu tadi ada banyak pocong di atas pohon mau lompat ke arah kita. Hah? Serius? Jadi menurut Mas Nanung dari mulai masuk jalan rawa, ada banyak pocong berjejer di sepanjang sisi kanan jalan. Ada mungkin sekitar 10-an pocong. Mereka bukan cuma berjajar, tapi berjajar mengikuti. Begitu motor kami melewati satu pocong, pocong tersebut melompat ke sebelah pocong terakhir yang akan kami lewati. Begitu seterusnya sampai di jembatan perbatasan yang di kiri kanannya pohon-pohon besar. Begitu habis jalur rawa, pocong-pocong tersebut berlompatan ke atas pohon-pohon besar tersebut. Bunyi gemeretak pohon itu karena menurut Mas Nanung adalah bunyi pocong-pocong tersebut yang melompat bersamaan ke arah kami. Gila, untung aku gak peka, jadi gak bisa lihat mereka. Saya gak habis pikir dengan kejadian malam itu. Kenapa yang saya lihat berbeda dengan apa yang kedua teman saya lihat? Walaupun gak kalah seramnya. Selesai. Aduh, serem juga ya ceritanya. Dari cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwa mereka itu bisa menyerupai apa saja, tergantung siapa yang melihat. Mungkin semacam representasi rasa takut manusia. Ya elah, bahasa apa lagi itu. Makanya di barat sana gak ada hantu pocong, kecuali pocong TKI. Kan di dunia perhantuan juga ada pekerjaan. Emang kamu doang yang butuh kerja? Ya udahlah, daripada ngelantur, saya cukupkan dulu cerita kali ini. Makasih yang udah subscribe, dan bagi yang belum, bantu channel ini supaya berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Yuk, bisa yuk. Oke, sekian dulu. Saya Sari. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.